A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalat yang malu cepat sekali jenuh. Lalat yang busuk hidupnya berkah. Salat gak perlu kecepatan penuh, karena khusyuk bagian daripada ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini kita pengen banget segala sesuatu itu cepat. Kalau kemarin dengan tagline-nya Pak Ganjar, calon presiden 03, itu sat itu adalah maksudnya cepat. Pergerakannya itu cepat. Ada apa-apa tanggap. Ada kejadian apa langsung. Ada masalah apa cepat. Itu adalah bagian daripada apa yang kita inginkan. Pengen jodoh, pengen cepat. Pengen kaya, pengen cepat. Bekerja, pengen cepat. Menikah, pengen cepat. Ada gitu yang menikah nggak pengen cepat? Ada. Kenapa? Karena dia terlalu banyak kriterianya. Udah datang A belum masuk kriteria, datang B. Belum masuk kriteria, ada si C. Belum masuk kriteria, lama-lama akhirnya lambat jadinya. Tapi ada yang cepat, yang penting mah ada, wis lah, jabanin wae gitu kan. Nah, ini model daripada kehidupan kita. Pun juga kalau kita hubungkan dengan yang sedang viral kemarin, itu pertandingan dari tim Garuda kita melawan Uzbekistan. Masya Allah, semuanya cepat tanggap. Kenapa? Karena ini momentum. Indonesia jarang masuk kualifikasi untuk masuk ke Olimpiade. Kali ini setelah menaklukkan tim yang tangguh yaitu Korea, tim dari negerinya Sintayong, di Korea sana, semuanya langsung viral. Makanya pekan kemarin di hari Senin ya. Dari Senin, Masya Allah, nomor bermunculan dadakan. Yang tadinya biasa aja tuh, tapi setelah kekuatan atau takdir yang menjadikan mereka masuk perempat final, maka semuanya berbahagia. Ya, termasuk saya juga bahagia karena saya juga orang Indonesia. Apakah teman-teman bahagia? Ada yang bahagia, ada yang tidak. Yang tidak itu berarti bukan Indonesia, bukan NKRI. Dia kalaupun orang Indonesia tapi mungkin hatinya dia di luar sana. Tapi buat orang-orang NKRI pasti semuanya pengen kemarin tuh tim kita menang. Kita sudah berdoa, udah nyiapin, udah Masya Allah. Kalau kata komentator, itu yang menyaksikan permainan Indonesia lawan Uzbekistan itu banyak, melebihi daripada yang dua di sebelahnya itu. Dari 4 itu kan ada 4. Jadi ya, yang ini ramai sekali. Kenapa? Tiketnya sudah terjual lebih dulu, lebih banyak. Nah, inilah kehidupan teman-teman. Kita pengen semuanya itu serba cepat. Cepat dalam apa? Dalam keinginannya. Kita pengen kemarin menang, tapi ternyata takdirnya, ya Allah, kok kalah ya? Kenapa pas saya nonton kok kalah? Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya kemenangan dan kekalahan semua ada hikmahnya. Jangan terlalu bersedih dengan kekalahan dan jangan juga terlalu bersenang dengan kemenangan. Kenapa? Semua itu pergiliran. Sama kayak kemarin Pilpres, ada kemenangan dan kekalahan. Buat yang menang 02, Masya Allah,
bahagia banget. Di grup ramai sekali, sahabat saya 02, saya 01, sampai ramai membahas itu lama sampai kemarin ke MK. Dan ternyata apa? Ya, meskipun sudah digugat oleh 03, oleh generasi Satsat, kemudian oleh 01, oleh yang menginginkan perubahan, qadarullah, takdirnya Allah menentukan 002 tetap menang. Meskipun dengan berbagai macam catatan, karena memang di Pilpres ini catatannya luar biasa. Ya, kita semua merasakan, kita semua mengetahui itu. Yang tentu kita harapkan mudah-mudahan yang terpilih menjadi presiden yang kita impikan, presiden yang menepati janjinya. Meskipun janjinya makan siang gratis ya. Ya mudah-mudahan ya. Bukan cuma gratis makan siangnya mudah-mudahan, tapi juga gratis dengan segala hal yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memang sedang kekurangan. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembalikan lagi kepada tadi main bola, bahwa segala sesuatu itu pengen cepat, tapi ingat, kita ini di dunia ini hidupnya nggak tahu sampai kapan. Kita ini ada yang cepat pulang, cepat kembali kepada Allah, cepat juga menua. Ya pasti ada takaran namanya menua. Cuman daripada kita memikirkan hal-hal yang belum pasti, atau kita mengingat sesuatu yang memang bukan hak kita, lebih baik kita nikmati saja apa yang sudah Allah takdirkan. Kemarin kita takdirkan sebelumnya melawan melawan Korsel, ditakdirkan kita menang, bahagia. Karena pas diadu penalti itu ada yang tidak masuk itu, tapi dianulir. Kenapa? Karena kalau itu tidak dianulir, kita udah kalah. Dianulir sama wasit, sehingga balik lagi, diulang. Ini kita tidak membahas itu. Kenapa? Karena kita menang. Kita diselamatkan, kalau bahasnya diselamatkan oleh wasit. Beda dengan kemarin, kita sudah gol, dianulir, jadi gak masuk. Ditambah yang tadinya mau penalti gak jadi lagi. Sampai yang netizen caci maki siapa? Wasit. Dan inilah kehidupan kita, teman-teman. Ada kemenangan dalam Pilpres, ada kecurangan pun juga dalam sepak bola. Ada kemenangan, ada kecurangan, ada kelelahan, ada hal-hal yang lain, yang semuanya itu membuat hidup kita menjadi hidup. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi kepada masalah kecepatan. Dalam sholat itu tidak perlu kita cepat-cepat. Kita bukan sedang balapan. Kita ini sedang ibadah kalau lagi sholat. Kalau kata Ustaz Latif, guru saya, kata beliau tuh, kalau pengen apa-apa, sini, sholat sini. Karena Allah memanggilnya dengan hayal sholah, hayal falah. Mari sholat dan mari menuju kemenangan. Maka beliau menyampaikan dengan ciri khasnya beliau, Ustaz Beleng-Beleng kita kenal ya. Bagaimana yang menjadi objek daripada amunisi beliau dalam berdakwah itu adalah sholat. Dan sholat itu bukan siapa yang lebih cepat, bukan. Justru yang terpenting adalah siapa yang paling khusyuk. Khusyuk ini tidak identik dengan cepat. Khusyuk itu justru dia semakin lama, semakin menikmati. Kenapa? Karena dia sedang berbicara dengan Allah. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang berjaga di malam hari ketika sedang di tempat musuh. Ketika sedang berjaga di malam hari untuk menjaga pasukan kaum muslimin. Ada yang menjaga dan ada yang tidur, gantian, sip-sipan. Kalau sekarang Indomaret sama Alfamart sip-sipan, ada sip pagi, siang, malam, bahkan 24 jam di sip-sip. Nah, ini juga sama, jaga malam para sahabat itu ada yang tidur dulu, ada yang sholat. Nanti kalau dia udah ngantuk, bangunin yang tidur. Nanti kalau udah itu berputar begitu. Qadarullah, yang satu tidur, yang satu
jaga dan ia mencintai Al-Quran. Ia sholat, ia gunakan waktunya dengan sholat. Dan ia dengan khusyuknya, Masya Allah, sholat sampai ada musuh yang dia memanah sampai menuju kepada menusuk ke dalam tubuhnya. Tapi ia saking khusyuknya, saking nikmatnya membaca Al-Quran, ia terus lanjutkan sampai beberapa panah yang menancap pada tubuhnya, dan ia khawatir dia tidak akan bisa lagi berjaga. Maka ia akhirnya selesaikan sholatnya dan membangunkan temannya. Dan makanya ketika temannya bangun, Masya Allah, ia kaget, darah sudah begitu banyak. Dan ia mengatakan, kenapa engkau tidak bangunkan aku? Apa jawabannya? Kalau aku tidak takut akan keselamatan sahabat ini dan juga kaum muslimin, ia tidak akan mau melepaskan sholatnya karena saking khusyuknya. Ia membaca Al-Quran berjus-jus, bukan kayak sekarang one day one jus. Lebih dari itu, dia menikmati bacanya sehingga khusyuk dia, enggak cepat. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sholatnya khusyuk, maka bisa seperti sahabat ini. Dia menikmati sholatnya, bahkan gak mau berlepas dari sholatnya. Kalau kita bagaimana? Kita lagi kerja, hayya 'alas shalah. Iya sholat, tapi kita cepet-cepetan. Kenapa? Pengen balik lagi kerja. Padahal kalau dulu ketika Rasulullah berkata kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis shalah. Kata Rasul, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maksudnya Rasul nyuruh Bilal ini untuk azan. Kenapa? Karena Rasul pengen istirahat dari aktivitas dunia. Makanya bahasanya, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Bilal tahu maksudnya, minta saya azan. Udah, Allahu Akbar, azan Bilal. Maka Rasulullah dan para sahabat itu, dari yang lagi jualan, lagi beraktivitas, mereka istirahat dari aktivitas dunia. Dengan sholat. Jadi sholat ini adalah bagian daripada untuk menenangkan. Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Rasul pengen tenang dari kehidupan dunia ini, maka minta Bilal sholat. Bahasanya keren. Minta adanya dengan kalimat arihna bis shalah. Istirahatkan kami dengan sholat. Langsung adzan Bilal. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bukan arihna bis shalah, justru kita pengen banget cepat dari sholatnya. Sekali lagi kerja, mendengar azan, datang ke masjid, tapi segera kembali lagi ke sholat. Berbeda dengan zaman dahulu. Ya, kita nikmati saja. Tapi ya mudah-mudahan dengan waktu ke waktu, semoga Allah tambahkan keimanan kita, teman-teman. Makanya perlu yang namanya senantiasa belajar. Kita baca buku, baca sejarah, baca apa saja, baca ilmu yang tentunya ilmu ini akan menerangi hati kita, akan membuat kita paham tentang agama kita, akan membuat kita menjadi semakin cinta kepada Allah, bukan semakin jauh, bukan semakin durhaka. Oleh karenanya, kita manfaatkan kehidupan kita ini yang sebentar ini dengan maksimal mungkin. Kalau kemarin kita di bulan Ramadan, kita sudah di 10 hari terakhir, terutama mayoritas muslim di Indonesia terutama, atau di seluruh dunia, itu banyak di masjid. Nah, mudah-mudahan itu bisa ditularkan di sisa Ramadan. Hari ini masih dekat lah, kemarin Ramadan, sekarang Syawal, dan bentar lagi juga akan berganti lagi. Yang mudah-mudahan saya, teman-teman yang begitu menikmati Ramadan kemarin, kita bisa lanjutkan di bulan-bulan yang tersisa ini untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dengan kebiasaan kita di bulan Ramadan kemarin, kita jalankan di bulan-bulan ini. Karena dengan itu pertanda bahwa apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima. Di antara tandanya adalah ketika amalan itu senantiasa berjalan meskipun bukan di bulan Ramadan.
Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mempercepat dalam amal, ya, bukan mempercepat untuk hal-hal yang duniawi saja, tapi justru dengan amal itu kita mempercepat. Dan ketika sholat bukan dipercepat, tapi justru diperhusu, diperlambat. Dan semoga kita Allah karuniai hati yang tenang ketika sholat, santai, sebagaimana Rasulullah beristirahat dalam sholat. Makanya lama sholatnya, karena memang lagi istirahat. Kan istirahat tuh lama. Lagi tidur nyenyak, Masya Allah, dibangunin juga susah. Lagi pengen istirahat misalkan ya, kalau anak kecil tuh dibangun nggak mau. Kenapa? Masih pengen istirahat. Nah, kalau Rasulullah ketika sholat seperti itu, makanya wajar kalau Rasulullah terutama sholat malam itu sampai bengkak-bengkak dikisahkan, karena menikmati sholatnya, khusyuk di sana, berbicara dengan Allah. Nah, mudah-mudahan kita yang menjadi umat Nabi, Allah karuniakan kemampuan untuk itu, bisa mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah dan bisa khusyuk ketika sholat, serta kita tidak cepat-cepat untuk berpisah dari perjumpaan kita dengan Allah, sang pemilik rizki, sang pemilik tahta, sang pemilik wanita, sang pemilik segalanya yang kita butuhkan di dunia ini. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.